Rabita Mahid Islamiyah Nahdlatul Ulama RMI NU DKI Jakarta menyatakan hasil uji laboratorium Nanpan makan bergizi gratis MBG positif menggunakan minyak babi. Penggunaan minyak babi tersebut dicampurkan dalam pelumas untuk proses pencetakan nampan. Kecurigaan adanya unsur babi dalam pembuatan nampan MBG berawal saat Wakil Sekretaris RMI NU Jakarta, Wafa Riansyah, mengunjungi pabrik Food Trade untuk melihat proses pembuatannya di China pada Agustus 2025 lalu. Saat itu ia melihat adanya penggunaan campuran minyak hewani yaitu lemak babi. Guna memastikan apakah benar nampan MBG terpapar minyak babi, ia melakukan pemeriksaan di 2 laboratorium di Cina. Hasilnya nampan MBG positif terpapar minyak babi. Dari hasil temuan ini, RMI NU menyatakan menolak nampan yang diimpor dari Cina yang proses pembuatannya menggunakan minyak babi. RMI NU berharap agar impor nampan MBG dari Cina yang proses pembuatannya memakai minyak babi dihentikan. Tidak hanya itu, nampan MBG juga diduga tidak memenuhi standar food grade sehingga banyak terjadi kasus seperti keracunan makanan. Sementara itu, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH, Ahmad Haikal Hasan, mengatakan pihaknya akan berangkat ke Cina untuk memastikan proses agar berita yang ada tidak simpang siur. Karena menurut Haikal, isu ini sudah menjadi isu nasional. Sementara itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM RI menegaskan pihaknya masih melakukan pengujian laboratorium. Saat ini, nampan MBG diperiksa dengan metode swab test hingga uji DNA untuk memastikan apakah ada kandungan babi di dalamnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Ketua RMI NU meminta pemerintah menghentikan pengadaan nampan MBG impor dari pabrik-pabrik yang diduga menggunakan kandungan minyak babi. Mengenai pengadaan putrenya ya, baki atau nampan yang perlu diperhatikan dari kehalalan dan kethaibannya. Halal dalam arti prosesnya ini jangan sampai melibatkan unsur-unsur yang najis, yang haram, misalnya menggunakan lemak babi atau alkohol. Terbukti dari hasil daripada investigasi kami ya, beberapa orang diantaranya dari Wakil Sekretaris RMI NU di Jakarta, Wafa Riansyah ini sudah ke sana, ke Cina melihat bahwa itu prosesnya tidak halal ya, masih menggunakan lemak babi. Tentu ini jadi keprihatinan kita agar ini tidak lagi dilanjutkan impor terhadap barang-barang yang prosesnya tidak halal. Sementara itu Badan Penyelenggara sementara itu pemirsa BPJPH berkomentar terkait ini. Kita simak bersama. Yang berada dan beredar di dapur gizi, yang berada dan beredar di program makan bergizi gratis, bukan hanya food tray, tapi menu-menunya, bahan-bahannya, peralatannya, semua dalam pemantauan kami dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, dan kami menjamin halal. Bukan cuma itu, bahkan para kepala dapurnya dan para tukang masaknya dalam proses untuk kami berikan pelatihan menyediakan makanan yang halal dan bergizi. Karena itu, mari bangsa Indonesia kami himbau untuk bersikap dewasa, mempercayakan ini kepada program pemerintah, mempercayakan ini bukan kepada media-media, tapi percayakanlah kepada... Kembali bersama kami, pemirsa, puluhan orang berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda Jakarta menolak wacana reformasi Polri. Masa menggelar demo di kawasan Patung Kuda Jakarta mengusung beberapa isu terkait kepolisian, terutama untuk menolak upaya reformasi Polri, dan masa menolak penggunaan istilah reformasi kepolisian yang merujuk pada upaya perombakan besar dan memilih menggunakan istilah restorasi. Masa juga menuntut DPR menjaga Polri dan TNI tetap independen dan transparan, mengusulkan Kompolnas sebagai ad hoc yang mengawasi kinerja Polri, serta mendesak Presiden segera mengesahkan RUU Kepolisian menjadi undang-undang. Belakangan reformasi kepolisian menjadi sorotan usai Presiden Prabowo menyetujui pembentukan tim reformasi Polri. Mohonan aku
Sebelumnya dilaporkan hilang saat unjuk rasa oleh Kontras. 1 dari 3 orang yang dinyatakan hilang akhirnya ditemukan polisi di Malang, Jawa Timur. Bima Permana Putra ditemukan berjualan mainan barongsai di Klenteng Eng Ang Kyong. Upaya pencarian Bima Permana Putra, 1 dari 3 orang yang dilaporkan hilang sejak unjuk rasa di Jakarta akhir Agustus lalu, membuahkan hasil. Bima ditemukan oleh petugas di Reskrimum Polda Metro Jaya sedang berjualan mainan di Jalan R.E. Marta Dinata, Malang, Jawa Timur. Pria berusia 29 tahun ini kemudian dibawa petugas ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan, Bima Permana Putra bukanlah bagian dari demonstran yang dilaporkan hilang di kawasan Glodok, Jawa Barat. Bima sengaja pergi ke Malang dengan menjual motornya sendiri untuk modal berjualan mainan. Sebelumnya, Kontras menyebut ada 3 orang yang hilang sejak unjuk rasa akhir Agustus lalu. Mereka adalah Bima Permana Putra, M. Farhan, dan Reno Saputro Dewo. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Ya, dalam proses sertijab di Kementerian Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo hadir bersama sejumlah menpora pendahulu. Menariknya, Dito Aryotejo bertanya soal ijazah ke Roy Suryo. Inilah kehadiran Roy Suryo yang turut menyaksikan serah terima jabatan Menpora baru Erick Thohir. Roy Suryo hadir sebagai Menpora periode 2013 hingga 2014. Roy Suryo duduk satu meja bersama Erick Thohir dan Dito Aryotejo. Dalam sambutannya, Dito Aryotejo menyapa pendahulu Menpora yang hadir seperti Agung Laksono, Andi Malarangeng hingga Zainuddin Amali. Menariknya, ketika menyapa Roy Suryo, Dito bertanya soal ijazah Erick Thohir. Yang saya hormati Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga 2025-2029 Bapak Erick Thohir, dan juga para pendahulu kami yang paling senior ada Pak Hayanu Isman, lanjut Pak Agung Laksono, dan Pak Andi Malarangeng, Pak Roy Suryo. Ijazahnya Pak Erick aman Pak Roy Suryo. Pak Zainuddin Amali, dan juga Pak Roy Suryo. Dan juga ini Kartini kita di DPR dan selalu mengawal agenda utama PSSI, Bu Hetifah. Dan juga seluruh para tamu undangan, Bu Lisa Thohir, dan juga istri saya, Mbak Nina.